Anda kembali bersama kami di Nusantara Kini edisi pagi. Ya, Indonesia kaya akan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terkait dengan produksi hasil pertanian, perikanan, pertambangan, wisata, serta produk industri berskala kecil sampai besar. Saat ini data yang ada belum terintegrasi secara baik. Jumlah supply dan demand belum bisa dijadikan tolak ukur kebijakan. Banyak penentu kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah tidak memiliki data yang akurat dan juga cepat diakses. Iya betul sekali, dan data yang dimiliki ini juga sulit untuk dipromosikan ke dalam perdagangan secara global, Dian, ya, karena tidak ada identifikasi yang jelas. Nah, ini sudah ada seorang anak bangsa yang melakukan sebuah inovasi untuk mensinergikan dan juga mengintegrasikan data-data dari sumber daya tersebut sesuai dengan DepFab data identifikasi secara global. Dan seperti apa, ini sudah hadir Ibu Ade Meliala selaku Dirut dari PT Alep Santosa Adiraja. Selamat pagi, Bu Ade. Bu Ade. Nah, ini bisa dijelaskan sebenarnya platform ini seperti apa sih isinya, Bu Ade? Ya, memang ini bukan website ya Mas, sekali lagi ini bukan website, tapi kita membuat suatu engine, suatu mesin data, di mana mesin data ini juga harus teridentifikasi dengan yang akan masuk. Jadi yang akan seluruh masuk adalah potensi produk nasional. Kalau kita bayangkan produk nasional kita nggak ada yang semua yang tahu. Taunya produk unggulan tuh apa? Misalnya, oh ini batik misalnya, atau kris, atau angklung. Tapi sebenarnya itu bicara budaya ya, belum bicara industri, pertanian, ekonomi kreatif kita. Dan ini untuk memprotek. Kalau kita lihat UKM-UKM di daerah-daerah, mereka tuh sering pameran kan Mas. Iya, betul. Kasihan mereka produk pertanian, tapi sesudah pameran what's next? Apa? Hanya menghabiskan anggaran yang cukup besar, dan ternyata juga kita nggak ada yang menghubungkan potensi kita dengan potensi di luar ke global market, apalagi sekarang dunia. Betul. Kita sudah menjalankan ya, pasar bebas. Mau tidak mau semua barang yang dari kita menjadi potensi pasar kan buat siapa? Buat mereka yang negara-negara seperti Thailand, India, Cina dan sebagainya, dan mereka sudah sangat paham bahwa Indonesia ini sangat konsumtif. Gimana kita bisa mencintai produk kita kalau kita nggak ngerti informasi itu? Berdasarkan pemikiran tersebut, kita mencoba untuk mengintegrasikan bagaimana potensi nasional kita, khususnya produk unggulan, wisata dan budaya, itu dapat kita pasarkan keluar dengan cara, sekarang kita sudah paham ya bahwa sekarang ini kan sudah dunia teknologi, information itu sangat penting, apalagi nanti kita menghadapi information war. Mereka akan membuat lebih baik semuanya. E-commerce sekarang ini kan sudah merajalela, berkembang. Tapi yang kekurangan dari e-commerce ini tidak pernah ada data terintegrasi. Kita mungkin mau beli batik, semua sendiri Bu ya, semua sendiri, dan bahkan dari Sabang sampai Merauke punya batik loh. Jangan bicara batik itu baru batik aja itu ya. Baru batik aja. Jadi kami membuat suatu platform dan akan kami kerjasamakan dengan pemerintah daerah. Siapapun pemerintah daerah, dari kalau kita lihat ada 34 provinsi, ada 500 kabupaten, bagaimana mereka bisa mempromosikan produk-produk unggulannya secara kontinu dan secara terstandar. Nah, memang untuk syarat untuk masuk ke dalam engine ini adalah kita bekerja sama dengan Global Standard Indonesia. Global Standard Indonesia ini adalah suatu organisasi yang mengeluarkan standarisasi identifikasi number. Jadi Mas kalau mau lihat tuh barcode ya, kalau istilah barcode. Nah, di dalam barcode itu tuh ada Mas nama negara, nama provinsi, kabupaten atau desa atau kecamatan, dan ada location, ada produk terhubung. Jadi semua produk-produk unggulan kita berikan dulu penomoran yang sudah terkompil dengan dunia, karena di dalam global standard ini ada 122 negara anggotanya, dan hampir 2 juta lebih UKM ataupun perusahaan pelaku usaha. Nah, ini potensi market kita, bahkan mereka sendiri kan juga harus dapat informasi kalau mereka butuh barang atau mereka butuh sesuatu. Jadi bukan barang mereka aja yang kita beli kan, curang kan ya. Nah, untuk itu kita mencoba menyatukan satu sistem di dalam platform yang kita sebut itu Alep. Alep itu kalau dalam bahasa kan ada Google, ya kita tahu lah ya sekarang ada Google, ada macam-macam, Baidu dan sebagainya, itu punya asing. Sampai sekarang Indonesia selalu senang banget search engine itu search engine-nya tuh selalu pakai. Sekarang ke depan Alep ini akan menjadi search engine untuk
produk Untuk produk nasional kita. nasional ya, Bu? Nah, dari search engine ini Alep itu artinya awal. Kalau kita lihat Alep itu adalah bahasa Arabnya Alif. alif. Alif, ya. Ya, bukan kita mau ini tapi juga mungkin bahasa kuno itu Alef. Alef. Alef itu artinya awal. Awal. Jadi kita mengawali bahwa potensi nasional kita jangan kecolongan lagi. Iya, betul sekali. jangan Jangan tiba-tiba diambil, jangan diakui lagi. diakui kayak ini contoh ya di Pekalongan ada satu sarung. Sarung ini cap ini ada satu ini ya produk itu produk. udah terkenal lah ya, kita sudah tahu setiap lebaran kita pakai itu. Tiba-tiba ada di Afrika, Mas. Wah, Iya, ada di Afrika. Loh, kenapa kok ada di Afrika? Pas kita cek penomoran standar identifikasinya dari negara tetangga. Jadi dia beli, dia simpen, terus dia ekspor. ekspor ya. Seolah-olah itu produk negara tersebut, negara tetangga kita. Nah, tiba-tiba si negara asli kita, kabupaten yang asli, itu ngelihat loh kok ada sarung yang nggak pernah kita merasa jual. Nah, itu berarti kan ada satu kayak apa ya, kayak maklar. Mungkin kenapa nggak kita langsung Langsung aja? aja Itu menjualnya. jadi double kita Jadi dapat double, manfaatnya. ya pasti. Pertama adalah negara kita cukup terkenal ya. Kan kalau sarung itu negara-negara sarung banyak. Banyak, Tapi kan tapi Indonesia untuk juga Indonesia, salah satu negara sarung yang paling Yang terbaik lah ya. terbaik. Apalagi sarung dari Macem-macem lagi Makassar sarungnya. kan, dari Iya, Makassar Sulawesi, ujung tentunya pandang. itu. Nah, untuk itu kita bagaimana supaya produk kita ini juga terproteksi secara aman. Supaya ketika itu diekspor, sekarang di Eropa dan semuanya, itu tidak bisa nanti ke depan, kalau tidak ada standarisasi identifikasi number, mereka nggak akan terima. Karena itu meyakinkan, membuktikan bahwa itu adalah produk yang tidak, yang jelas. Siapa pemiliknya, siapa lokasinya dan sebagainya. Jadi pertanggungjawabannya pun juga jelas Juga bagi jelas, buyer ya. yang akan membeli dari luar. Nah, engine kita ini adalah menyatukan, Mas, antara standarisasi identifikasi number dengan potensi Potensinya. unggulan nasional. Ini tentunya ujung-ujungnya adalah kita berharap ini adalah regulasi pemerintah. Bahwa kita ya berharap untuk tidak menggunakan source dari Short negara. line. Nah, itu Bu asing gitu ya. cara kerja dari layanan Alep ini bagaimana sih Bu? Mungkin Ibu bisa jelaskan juga. Jadi kita memberikan semua dashboard ya, istilah kita sebut dashboard atau mungkin software lah istilah umumnya kita berikan kepada pemerintah daerah seluruh kabupaten karena mengisinya itu bukan dari kabupaten saja, dari kepala dinas-dinas yang terkait, tetapi justru ada namanya Planet Alep. Planet Alep itu diisi oleh dari RT, dari masyarakat Dari tingkat bawah RT? sampai ke negara. Jadi semua data itu bukan dari top down, tapi dari bottom up naik ke atas. Nah, dari bottom up ini tentunya Mas banyak sekali rakyat masyarakat Indonesia yang sudah paham dengan gadget. Jadi mereka bisa saja bahkan Tahu bisa ya. beraplikasi di dalam aplikasi di handphonenya, mereka bisa apa namanya, bisa login ya, bisa ini. Terus udah gitu mereka masukin aja misalnya kayak Mas anak muda, Mas tahu kayak seperti model-model media sosial lah ya, itu yang untuk Mas untuk di Planet Alep ini seperti media sosial dan informasi pasti akurat. Nggak mungkin bohong, tetapi kita berbeda dengan yang lain-lain seperti media sosial lain karena ini media sosial nasional boleh kita klaim seperti itu karena datanya nggak kemana-mana, nggak akan di luar negeri, orang asing nggak akan tahu kebiasaan kita, itu terproteksi. Kan Jadi private memang di private kita ya. aja ya. Oh iya dong, berarti kan itu kan nggak bisa keluar karena sekarang ini ya Mas punya apa media sosial Pet. misalnya pet atau Facebook, tapi kan mereka kan yang tahu Betul. siapa Anda, siapa Masnya, lagi Dia ngapain, bisa memantau apapun Memantau, yang kita ya. lakukan di sosial media hobinya tersebut ya. apa dan sebagainya. Kalau kita nanti media sosial kita plus itu artinya adalah edukasi. Jadi Mas mau bicara soal misalnya Mas kawin, terus kawin pengen punya anak, kawinnya di mana, sekolahnya di mana, Jadi udah terdata, terprogram, terprogram. terencana. Jadi misalnya anakku nanti umur sebulan lahir pengen pakai asuransi apa, kita keluarkan data asuransi. Dan kita juga mendidik kepada masyarakat Indonesia untuk smart finance. Jadi smart finance, smart edukasi, dan juga termasuk untuk daerah kita akan bikin smart city. Yang disebut smart city itu apa kan panjangnya, dan nanti untuk nasional kita sebut smart nation.
Jadi Smart Nation ini kita nggak mudah dikibuli dibohongi oleh media-media sosial dan nggak akan selfie aja, tapi selfie yang Tapi yang berguna ya, Bu ya. Ini engine kita. Ini yang nanti akan, itulah alert. Itulah alert bukan hanya mengurusi produk nasional saja, tetapi juga wisata, budaya. Misalnya pencatatan warisan budaya, Mas. Nggak ada yang Indonesia tahu. Cuman tahunya ya keris batik karena sudah masuk ke UNESCO. Padahal kita punya 6.000 lebih, banyak mungkin tuh ribuan. Kayak rendang, empek-empek, apa tuh semua itu kan harus dilindungi, harus dilindungi dan juga harus diinformasikan kepada generasi penerus. Apalagi sekarang orang udah malas kan. Kebudayaan itu dianggap jadul. Iya, benar, Bu. Kebudayaan dianggap seperti kebudayaan dianggap sebagai tari-tarian, padahal bukan. Ini Padahal budaya nih, Mas. macam-macam sekali ya, Ini benar. kita budaya kan, bagaimana kita bersikap, bagaimana ini juga di dalam platform ini juga akan punya nilai-nilai luhur seperti itu. Nah, Bu, sebelum adanya layanan ini, bagaimana sih Bu kondisi dahulu untuk mendata sumber daya alam ini? Ya memang kan sudah ada data ini udah banyak. Tapi Mbak. Tercecer tercecer-cecer ya, dan Bu. sendiri-sendiri ya. Kumpul ya. Belum tentu misalnya ini maaf ya, Iya. kita satu kantor nih Mas, kita di depan di ini kita sebutkan di perkebunan. Gitu. Belum tentu Mas tahu produk apa yang saya lagi benar. geluti, Iya, benar produk sih. apa yang lagi Mbak tanam gitu iya, kan. benar. Paling ini Mbak ini ahli misalnya di kayu jati. Padahal belum tentu di bawah kayu jati itu Mbak nanam apa lagi kan kita nggak tahu. Nah, itu ibaratnya seperti itu Mas. Jadi data kita ini kayak kemarin kan kita seringnya dengar di koran-koran kan ribut masalah Pak beras katanya surplus tapi ternyata kok Datanya kok tidak jelas ya, impor Mas? Jelas, kedelai dan sebagainya, kebutuhan nasional kita ada nggak sih kebutuhan nasional kita beras 1 tahun kan enggak. Nah dengan adanya platform ini mudah-mudahan memang tidak gampang karena semuanya itu harus merubah paradigma dulu. Betul. Bahwa ini bukan hal yang menakutkan tetapi justru kita harus berubah. Makanya disebut innovation to change the nation. Ya, jadi inovasilah yang merubah bangsa ini. Luar biasa sekali. sekali. Oke, Ibu Ade terima kasih sekali Terima kasih sudah hadir sudah pada pagi hari ini. memberikan. Kita Ya. tunggu nanti inovasi yang luar biasanya lagi dari Alep ya, Bu. Terima kasih Ya, sudah terima hadir. kasih, Bu, sudah hadir. Dan kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut. Tetap di Nusantara Kini edisi pagi.